kamu kalau nggak deket sama atasan, gak akan promosi. Ya deketin dong. Gimana sih lu? Wah, dia punya orang dalam, gua nggak. Ya lu cari orang dalam lu. Lu jawab salah. Gitu, kamu nggak akan dipanggil sama siapapun. Gajian abisin, terus bilang gaji gua nggak bisa bikin gua kaya. Ya lu yang salah manage gitu. Terus masuk orang, permisi pak, lemah sekali. Kurang dari 5 detik lah, 1 detik aja kita bisa nggak masuk. Itu loh, jadi bukan soal dukunnya. Orang bilang apa sih fungsi interview? Yang penting kan saya bisa kerja. Ya gimana kita nilai kamu bisa kerja? Kalau untuk keinginan untuk menyesuaikan diri dengan rekruter melalui interview aja kamu nggak mau. Kamu average nih. Nggak usah ngomongin corporate, lu jangan nyalain corporate-nya, lu di perusahaan keluarga juga nggak akan naik kalau rata-rata. Tapi pernah nggak Pak Rangga tuh mencat orang? Lu punya cita-cita pengen kerja di perusahaan kayak apa nggak, Will? Gue pernah kerja di corporate. Oh, soalnya gue punya cita-cita pengen kerja di multinational company yang belum kesampaian. Oh, kenapa? Gak tau, gue penasaran aja secara struktur dalamnya kayak apa, kerja di dalam kayak apa. Karena menurut gue kan beda tipe company, beda Pace. culture, pace, cara kerja, lo ketemu orang di dalamnya kayak apa. Jadi gue penasaran tuh multinational company sama tapi spesifik kalau nggak, sebenarnya di otak gue kalau nggak punyanya Jepang, gue penasaran banget kayak apa perusahaan Jepang. Kerja Rudi gitu ya? Iya kayaknya ya. Nyari penyiksaan agak bodoh. Tapi lo pernah di MNC atau conventional company gitu? Pernah di corporate ya, tapi ya perusahaan TBK gitu kan. Di awal-awal karir gue. Tapi setelah itu kan ya kita entrepreneur ya, jadi nggak bisa tuh ngalamin itu lagi. Nah, kali ini kita bakal ngobrol lebih dalam dunia korporasi konvensional khususnya kayak apa. Karena mungkin dunia kita juga banyak beririsannya lebih sering sama dunia-dunia startup, tech company gitu-gitu kan. Kali ini kita ngobrol sama yang karirnya di conventional company. Dari awal karena corporate banget gitu kan ya. Jadi kita mau mengulik sebenarnya corporate life tuh kayak gimana sih yang harus dipahami oleh para teman-teman Gen Z. Apakah emang lebih enak Iya, atau sebenarnya sama aja atau lebih susah? Mari kita ngobrol. Welcome Pak Rangga. Welcome to Kuli. Selamat datang di Kuli. Terima kasih sudah mau datang. Undangannya. Boleh perkenalan singkat? Singkat kali ya. Pengalaman kerja. Perkenalan singkat ya. Oke, nama saya Rangga Wisnu Primanto lengkapnya. Seringnya ditulis Rangga W Primanto. Kadang-kadang Rangga Primanto juga. Jadi saat ini posisi saya itu Head of Supply Chain and Logistics untuk Indofood International Operation. Apa itu Indofood International Operation? Adalah divisi Indofood yang menghandle international business dari Indofood, termasuk ekspor. Jadi kalau teman-teman ya yang pada keluar negeri ini kesulitan beradaptasi makanan, kan yang pasti dicari Indomie. Iya, Comfort food kalau kangen juga gitu ya, Pak. Iya dong, sama orang Indonesia kan, gitu kan dicari di sana kan. Bawa kan berat-beratin gitu kan, jadi cari di sana. Nah itu yang memastikan Indomie ada di sana itu saya. Kalian yang di luar negeri Dari terima Indofood. kasih sama Pak Rangga. Iya. Ya. Tanpa Pak Rangga kalian nggak bisa makan Indomie. Iya. Jadi kita yang kirim, kita juga yang international bisnis yang ada di masing-masing negara itu kita juga yang manage gitu ya. Jadi karir saya di Indofood itu 25 tahun plus lah. Itu udah beragam posisi lah, dari mulai saya paling rendah itu saya di operation di PPIC sampai sekarang di Head of Supply Chain and Logistics, termasuk juga jadi advisor buat Excomnya JV-nya Indofood. Berarti start dari bawah banget ya? Dari bawah. 25 tahun ya? Di Dari bawah. conventional company dari bawah sampai sekarang udah di Iya. Ya setengah abad lah disebutnya. Manusia-manusia langka di era sekarang ini. Karena kan tinggal kayak 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun sama kayak eranya bapak mak kita yang masih seumur hidup Iya. gitu doang. Tar dulu. 25 tahun di sana, saya 4 tahun di head office Jakarta, 4 tahun di Manado, udah itu 5 tahun di kota Dammam, Arab Saudi, 2 tahun di kota Jeddah, balik lagi Jakarta. Jadi berwarna-warni, tidak membosankan. Kita omongin tidak nanti bedanya membosankan. apa. Kita kulik ya. Gitu Oke. dalamnya. Dan saya
penuh bisnis traveling juga karena di travel bisnis kan Malaysia lah, ke tetangga Timor Leste lah yang paling dekat, Brunei, Serbia, Maroko. Jadi 25 tahunnya nggak kerasa. Oke. Iya. Sebelum kita ngulik lebih lanjut, Ah. kita mau main games dulu ya. Jadi tebak-tebakan antara pilihan A atau B. Aha. Para Cepet. cepat jawabnya, nggak usah mikir. Ya. Gak usah Oke. dijelasin. Gak usah dijelasin. Oke. Oke. Pada kita jawabin tanyain pertanyaannya. Oke. Yang pertama, kerja lama di satu company tapi sampai jadi head atau pindah-pindah ke beberapa company tapi naiknya dikit. Satu. Yang pertama. Yang pertama. Oke. Mimpin tim kecil tapi solid atau mimpin tim besar tapi ribet banget. B. Oke. Dibenci bawahan atau dibenci atasan? B. Leaders yang selalu ada atau leaders yang ngasih kebebasan? B. Oke. Transparan semua hal ke tim atau filter info? B. Tim yang ngomongnya jago skillnya 0 atau ngomongnya nggak jago tapi skillnya oke? B. Skill oke. Tim yang rebel tapi pinter atau tim yang nurut tapi blow on? Rebel tapi pintar. Di situ leadership di situ dong. Kalau menurut aja nggak perlu leadership. Iya. Kan ada blow on ya Pak ya. Oke, kita ngulik. Pengalaman kerja pengalaman kerja. di another country kali ya. Tadi kan ada pengalaman di luar Indonesia. Ada, juga di tuh, Arab Pak. Saudi, Ada ya. culture shocknya nggak? Ada dong. Yang paling bikin kaget banget apa Pak? Culture mereka. Jadi kita mulai nggak usah luar negeri dulu misalnya. Saya dari Jakarta ke Manado misalnya. Saya dari Jakarta ke Manado yang kebayang kan Indonesia juga gitu ya. Nggak taunya saat meeting mereka pakai bahasa Manado semua. Kia apa so? Nyanda dang. Lah saya orang Sunda kan gitu kan. Rada bingung juga gitu ya. Nah jadi pertama di bahasa. Nah dari Jakarta ke Manado aja kayak gitu. Bayangin sekarang ke Arab Saudi ya. Arab Saudi bakal saya juga terus terang to be honest, waktu awal-awal bahasa Inggris saya juga nggak terlalu bagus. Saya nggak pernah khusus les gitu bahasa Inggris. Jadi waktu seadanya berangkat ke Arab Saudi. Dan di sana itu ternyata bukan hanya orang Arab Saudi. Justru yang banyak tenaga kerjanya itu namanya IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Oh iya. Nah, Iya. tiga itu kan. Nah mereka pakai bahasa sehari-harinya broken Arabics. Jadi bukan kalau bahasa Arab yang resmi itu fusha namanya, gitu, anta, gitu kan, anti untuk yang perempuan, gitu kan, kaifa haluka, itu fusha. Tapi kalau mereka bilang kaif halak, gitu. Terus kalau misalnya khair itu dibilang kuais, pokoknya bahasa gaulnya mereka lah, slangnya mereka lah, gitu ya. Nah jadi yang pertama kali bikin shock udah pasti faktor komunikasi lah, komunikasinya sama mereka itu. Antara mereka sendiri kan dia bisa bicara bahasa Hindi gitu kan, tapi sama kita kan ya apa namanya broken Arabic sama broken English lah gitu. Jadi waktu itu pertama bahasa, yang kedua culture, etos kerjanya mereka lah gitu. Yang kita bilang mungkin harusnya kita dinilainya lebih rajin lah dikit lah dari mereka gitu. Oh. Mereka rada kurang rajin. Oh, jadi sebenarnya orang Indonesia tuh Termasuk rajin? termasuk rajin. Termasuk mauan gitu loh. Walaupun Mau ngerjain sebatnya apa banyak, aja kalau Pak. kita di luar ya. Tapi mungkin beda ya orang Indonesia yang keluar sama yang di sini beda. Speknya beda gitu loh. Karena kan ada pepatah kalau orang yang udah mau rantau dia memang udah totalitas gitu kan. Bener sih. Siap berdarah-darah Speknya ya? beda. Jadi kita nggak bisa bilang orang Indonesia di luar. Mungkin orang Indonesia yang mau keluar itu yang berbeda gitu. Tapi kita bersaing loh di sana. Tuh biasa beneran. Nah, balik lagi ke soal komunikasi, akhirnya bagaimana saya menyikapinya gitu. Jadi saya kalau turun ke lapangan, saya kan pegang pabrik waktu itu ya. Jadi kalau turun ke produksi awal-awal itu saya bikin contekan, misalnya Kif halak gitu, apa kabar? Kif sugul, gimana kerjaan hari ini gitu loh. Jadi kurang lebih bikin gitu sehari 2 hari sampai berapa hari-hari pertama di sana lah gitu ya. Nah sampai akhirnya udah ketahuan nih, oh si ini bisa bahasa Inggris, oh si ini bisa lumayan nih bisa komunikasi gitu. Nah atau juga ada interpreter juga karena orang Indonesia udah bisa bahasa Arab di sana gitu. Nah jadi pertama bahasa, yang kedua culture yang supaya dia mau kerja sesuai dengan etos kita. Nah itu yang juga perlu alignment gitu kan. Tapi tetap hanya orang-orang terpilih ada sih di antara mereka yang bisa gitu ngimbangin cara kerja kita. Tapi nggak banyak gitu. Jadi 2 itu, komunikasi
sama etos kerja tuh yang berbeda gitu. Kalau buat saya sendiri kehidupan ya makanan tentunya kan, iklim. Tadi kan dunia kerjanya. Kalau di luarnya makanan, iklim, sama ya budaya setempat gitu. Yang waktu itu di Saudi kan orang pikir kan panas panjang tahun, ternyata enggak. Ada summer, ada winter. Waktu saya di Dammam itu winter kira-kira November sampai Maret itu bisa sampai 4 derajat, 5 derajat, dingin gitu. Oke. Itulah kurang lebih. Pas waktu pindah itu gini, apa sih yang bisa membuat gini? Probably mungkin semua orang itu pengen banget bercita-cita bisa kerja di luar negeri. Ya. Kayak gitu. Karena ibaratnya bisa keluar negeri itu sebuah pencapaian gitu. Kursnya menang. Kursnya menang gitu. Income lebih gede. Betul. Ya kan? Dan probably hidup lebih baik daripada di Indonesia kayak gitu. Dari Parangga sendiri apa yang waktu itu bisa membuat kesempatan itu ada gitu? Karena kan nggak mungkin random people yang dipilih untuk sana kan gitu. Iya. Jadi sebetulnya waktu itu saya kan lagi di posisinya di PPIC Head Indofood pabrik Manado ceritanya. Nah, tiba-tiba satu ketika ditelepon sama ex atasan saya waktu di Jakarta, yang mana dia sudah lebih dulu setahun lebih awal berangkat ke Saudi. Jadi Saudi itu Indofood pun joint venture, namanya Pine Hill Arabia Food Limited. Itu joint venture-nya Indofood. Jadi pemegang hak brand Indomie di sana, di Saudi dan Middle East itu Pine Hill Arabia Food. Nah, dia pabrik pertamanya di Jeddah, di kota Jeddah. Nah, lalu dia bikin pabrik kedua di Syria, Damaskus, udah itu yang ketiga di Dammam. Nah, waktu mereka build factory di Dammam, itu project head untuk pabrik Dammam dan factory headnya itu ex atasan saya, dan dia cari kandidat untuk PPIC logistik warehouse gitu ya untuk mengkoordinir itu. Lalu dia menghubungi saya kan. Nah, terus terang saat itu saya juga antara ragu-ragu karena belum tahu sama sekali gitu. Bahkan itu di antara masa-masa pertama kali Indomie mulai berkembang, bertumbuh di luar kan, belum sebesar sekarang udah besar sekali. Nah, jadi pertimbangannya, wah seru nih kayaknya gitu kan, untuk diambil gitu. Nah akhirnya saya putuskan untuk ambil. Jadi berbeda dengan, kalau saya mungkin beruntungnya itu saat saya di Indofood sedang ekspansi besar untuk overseas bisnis, global bisnis gitu. Nah itu di fase-fase awal tuh. Jadi saya berangkat ke sana, rada modal nekat juga tadi soal bahasa lah, soal culture gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya masuk orang-orang pertama yang mendevelop bisnis di sana, terutama di Middle East and North Africa, kan dari Saudi itu dulu, di di supply-nya gitu, Indominya. Yang saya penasaran tuh kayak out of, kan banyak nih head PPIC yang sama gitu kan, di Manado, di mana kan banyak cabang pasti kan di seluruh Indonesia kan, betul kan? Apa yang membuat Parangga yang kepilih? Karena banyak kompetitor yang mungkin sesama head PPIC juga gitu. Yes. Dari awal kerja saya tuh, menurut saya ya, dan orang bilang sih ya, bukan menurut saya doang, saya tuh termasuk orangnya yang selalu excited, penuh excitement gitu loh. Excitement, selalu pengen tahu gitu, mau disuruh ini mau, suruh itu mau gitu. Secara kita, waktu saya kuliah juga kan rada nggak terlalu lapang ya. Saya misalnya sampai harus ya kerja kayak waktu di koperasi itulah. Terus uang kuliah, uang saku pas-pasan gitu-gitu. Itu yang membentuk saya, wah segini juga udah oke nih gitu loh. Dan Indofood itu salah satu mimpi saya, terus terang. Jadi saya pernah di waktu SMA saya pernah psikotes nih. Ayah saya kan psikolog angkatan darat gitu. Lalu saya dikirim ke teman dia, ke kolega dia sesama psikolog. Saya diminta dites. Nah dalam tes itu ditanya, terus terang saya nilainya nggak terlalu bagus waktu itu, lagi SMA tuh nggak terlalu pintar gitu, seneng main. Nah ditanya, kamu cita-cita mau kerja di mana kelak? Saya nyebutnya 2 loh, dan kebetulan kalau bahasa orang bilang sekarang kadarullah ya, takdir gitu ketemu. Saya bilang 1 Astra, 2 Indofood gitu. Waduh, apa yang di depan saya ini kan Astra tadi dia bilang. Nah Astra dan Indofood gitu. Nah melihat nilai saya waktu itu, saya lagi demen main, diketawain. Beneran diketawain. Semoga tercapai gitu ya, dia ngomong, semoga tercapai ya cita-citanya gitu, sambil ketawa gitu kan. Jalannya waktu, nah kok bisa masuk gitu, maksudnya ya emang gak jelek-jelek amat, tapi maksudnya ceritanya sampai akhirnya saya qualify bisa masuk Indofood. Nah dari dasar itu cita-cita, terus kesulitan yang dilalui, jadi saya
setiap harinya kerja di Indofood kan akhirnya 25 tahun tuh, itu nggak berasa gitu. Sebetulnya mensyukuri hari demi hari aja gitu. Nah, mensyukuri dengan apa? Saya kelihatan excited terus. Bahkan anggota tim saya bilang, Pak Rangga nih kelihatan semangat terus gitu. Dia yang capek, kita yang semangat, dia yang capek. Nah, saya selalu excitement saya itu dasarnya rasa syukur sebetulnya. Gitu ya. Nah, karena ada energy excitement itu disuruh saya contoh misalnya pertama kali masuk waktu itu atasan saya ada event dengan BOD meeting, waktu itu CEO-nya masih Ibu Eva Rianti Hutapea. Terus dia perlu orang untuk ngeklik mouse kan dia present tuh di depan, ya kan. Banyak tuh anak-anak muda di situ, tapi dia pilih saya untuk klik mouse itu, gitu ya. Nah, dia tahu bahwa saya akan berbeda ya, apa berbedanya. Jadi sebetulnya kalau Rangga kan bilangnya luga-luga gitu juga walaupun senior. Rangga, gua minggu depan present nih depan BOD gitu sama ada Bu Eva gitu waktu itu bilang itu kan udah top banget kan gitu dewanya Indofood lah gitu ya BOD saat itu kan. Nah terus dia tunjuk saya gitu kan. Nah harusnya kalau dikasih tugas gitu ya udah oke Pak gitu. Nanti kamu tugasnya cuma klik mouse doang kok dia bilang gitu kan. Pokoknya nanti kan saya present, saya akan bilang next gitu dong ya. Nanti saya klik gitu. Nah cara pikir saya nggak gitu loh. Lalu saya bilang Pak gini Pak. Bapak udah punya materinya, udah biar saya rapihin. Saya bilang gitu. Waktu itu masih PowerPoint kan. Yeah. Saya rapihin. Soalnya maksud saya apa juga? Saya kan harus kuasain juga dong. Gak bisa nungguin dia bilang next lalu saya klik dong. Betul. Ntar gak matching kan. Akhirnya dia kasih draftnya. Terus saya rapihin lagi. Bahkan saya pelajari. Akhirnya waktu dia present, bahkan dia gak perlu bilang next. Dia ngalir aja gitu. Dia jelasin, saya udah klik. Udah klik. Terus begitu ada yang bertanya, oh ya ini tentang ini. Saya udah tahu itu di slide berapa. Gitu. Saya langsung back cepet. Ya. Nah, jadi saya nggak bilang saya pinter luar biasa. Itu banyak sekali orang pinter di Indofood itu. In fact pinter semua tuh orang di Indofood karena dia masuknya aja kan lumayan susah. Sampai sekarang kan masuk top 5 kan Indofood untuk favorit kerja di LinkedIn gitu. Nah, jadi hanya karena itu sebetulnya hanya kemauan, excitement gitu. Nggak perlu pinter kan untuk itu kan. Hanya mau aja gitu. Nah, itu yang jadi waktu mereka butuh orang di sana mungkin penyebabnya adalah ini yang pasti excited nih gitu loh dia dibawa ke sana saya selalu kalau ditempatin di satu tempat saya akan improve, saya akan develop gitu, nggak cuma ngejalan yang udah ada. Nah mungkin faktor itu sih yang akhirnya saya terpilih. Waktu itu ada 15 PPSI cabang tuh. Berarti gitu. Start dari going extra mile sebenarnya ya, hal kecil. Kita bisa ngeliat kayak benang merahnya bahwa orang-orang yang mau do more itu sebenarnya ya akhirnya kelihatan sama atasan-atasannya gitu. Tapi Pak Rangga sendiri pendapatnya tentang si mauan ini ya, dikasih apapun mau bahkan nggak disuruh pun menawarkan diri gitu ibaratnya. Sedangkan sekarang kan banyak banget nih yang bilang kayak itu banyak kerjaan yang di luar job desk aku ngapain aku ngasih gitu kan. Terus nanti kalau misalnya aku kerjain nanti sekarang bisa nextnya dilempar lagi jadinya kerjaan aku makin banyak. Ini penting banget. Jadi sebetulnya saya selalu bilang gini. Yang penting kita punya career goals dulu dong. Iya kan? Sebetulnya kan atasan, kolega, rekan kerja, coworker, bawahan segala itu kan cuma komponen-komponen dari karir kan. Sebetulnya kan kita yang punya tujuan sendiri. Gitu. Jadi kalau kita udah punya career goals gitu kan, kita udah punya career goals, 3 tahun gua harus di sini, 5 tahun gua harus di sini, gitu-gitu. Nah, kan nggak mungkin dong itu simsalabim gitu loh. Kita kan pasti harus perkaya diri kita dengan skills, knowledge gitu kan, kompetensinya harus ditingkatkan. Ya udah anggap aja itu belajar semua gitu. What doesn't kill you kan makes you stronger gitu kan. Iya dong. Sorry mungkin ini banyak orang rada-rada nggak setuju ya. Tapi maksud saya fokusnya ke kita gitu loh. Jadi mau atasan galak gitu ya. Ya udah buat nempa mental kita gitu. Terus ngerjain extra mile. Kan kebanyakan extra mile atau misalnya tiba-tiba orang harus cuti. Siapa dia nge-backup? Lah itu kan berarti kan kita belajar bidang kerja dia gitu. Ya. Tapi nggak semuanya saya mau juga sebetulnya. Hanya hal-hal yang sifatnya hal baru tuh saya pasti mau. Karena pengen belajar gitu. Tapi kalau lihat di perjalanan karir saya gitu, saya juga udah 3-4 tahun biasanya udah bosen. Karena nggak ada lagi yang dipelajarin kan. Itu selalu pindah. Walaupun masih di Indofood juga ya, tapi itu selalu ada pertumbuhan gitu. Nah jadi fokusnya ke kita. Kalau memang kita pikir lah ini yang terus dibebankan ke saya, bukan kerjaan saya, tapi saya udah nguasain banget gitu, ngapain nggak ada value-nya? Ya tolak juga lah. Itu nggak make sense juga lah gitu. Jadi makanya saya suka bilang gini, kamu tentukan career goal, bahkan atasan kamu boleh pilih.
Iya dong, atasan, misal kita punya karir, gue mau ke sini. Ini kayaknya atasan kita nggak align nih sama karir kita nih, dia ngehambat nih, gue nggak bisa belajar banyak di bawah dia. Ya udah cari tempat lain gitu, ganti atasannya gitu. Tapi selama segala sesuatu itu extra mile, penambahan kerja, harus handling kerjaan orang lain gitu ya. Bahkan jadi volunteer lah, kalau ada yang tanya gitu, misalnya ada gray area nih, nggak tahu siapa yang kerjain, ya ambil aja, take responsibility gitu, take the ownership of the process, itu yang paling penting loh, take responsibility, take ownership of the process, itu akan kelihatan gitu. Memang ada faktor corporate culture, fair enggak, healthy enggak, ada yang mereka fair ngelihat orang bagus dinaikin, ada yang banyak keluh, ya lu kalau bukan nggak punya orang dalam, nggak kenalan, jangan terus nyalain itulah gitu ya. Lu kalau memang lingkungannya kayak gitu, lu pindah gitu, cari yang culture-nya sesuai misalnya. Tapi pada prinsipnya terus belajar aja gitu, baik dari kerjaan kamu maupun kerjaan orang lain. Kalau saya sih cara pikirnya sampai sekarang begitu. Kalau di corporate ya, kalau lu nih sekarang nih menentukan orang untuk dipromosi itu based on apa? Based on track record pencapaiannya kalau gue. Oke. Kalau pengalaman gue di corporate, waktu pertama kali menyusun karir gitu ya, itu kan kita punya KPI tertentu. Dan untuk namanya corporate itu kan biasa mereka cenderung udah punya sistem dan struktur organisasinya sendiri ya. Dan biasanya strict banget ya. Dan strict banget gitu. Harus berapa tahun kerjanya baru naik ada kemana, berapa gitu. ya. Bahkan kalau untuk level manager gitu, kalau lu misalnya nggak S1 nggak bisa gitu. Ada yang mentok di situ karena gue pernah ngeliat tuh, dia udah misalnya di bagian dev head, tapi dia nggak pernah bisa jadi director karena dia nggak S1 gitu misalnya, kayak gitu. Sedangkan kalau kita mau nunggu promosi, kalau di atas kita itu masih belum gerak, ya kita nggak bisa gerak gitu, ya kan? Exactly, benar. Ya kan, benar ya Pak ya. Benar banget. Jadi pengen lo ceritain dong gitu, proses promosi di corporate itu seperti apa gitu? Apakah sebenarnya valid untuk kita kalau misalnya udah ngerasa kerja lama nih, udah kayak gue 5 tahun nih, gue udah do extra miles nih, udah kerja mati-matian nih, tapi kok gue nggak belum dapat promosi juga ya gitu? Dan gimana sih caranya untuk bisa minta dengan cara ala corporate? Betul. Gitu. Ya, jadi bener sih, corporate itu misal satu korporasi itu dia punya aturan paling cepat orang bisa dipromosikan every 2 years misalnya, setiap 2 tahun atau setiap 3 tahun, nggak bisa kurang dari itu, kecuali dia dinilai excellent, dan itu perlu ada internal memo, report segala misal seperti itu. Nah otomatis orang yang bagus pun akan 2 tahun, kelamaan kan. Nah itu fakta sih ya, terlepas kalau memang kita itu eksepsional gitu dinilainya bagus, itu tetap akan bisa ada jalan pintas sih gitu. Jadi dia akan bisa dinaikin. Eksepsional ya dia dengan penilaian dari manajemen tadi ya, dari board of director seperti itu kan. Nah tapi kalau orang yang misal bagus tapi biasa-biasa gitu, tetap kita tuh nggak bisa normal-normal aja gitu. Kita juga harus pintar cari opportunity, karena kan korporasi itu kan banyak bidang dong. Nah, jadi misal ada beberapa, terdiri dari banyak divisi, terdiri banyak dari unit usaha gitu. Nah, itu kan sebetulnya semua saling berhubungan, karena dia pasti punya misalnya corporate human resource, dia punya corporate supply chain kah, ada korporasi dari semua unit usaha itu kan, yang mana dia memantau organisasinya. Nah kita boleh ngintip. Jadi misalnya kita mentok nih, berasa nih, wah di atas gue nih masih, kalau gue mau naik, nih atas gue harus naik dulu, ya. Kecuali kalau misalnya dia tiba-tiba resign atau berhalangan tetap, meninggal gitu-gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa expect itu gitu ya. Nah biasanya kita perluas networking. Kan itu kan nanti ada event-event yang mana misalnya kita bisa ketemu dari unit lain gitu ya, atau bahkan dengan sengaja kita berhubungan dengan unit lain dan organisasinya, kita ada opportunity di situ, di mana yang kompetensi kita match misalnya gitu. Nah sebenarnya ada celah-celah itu loh. Jadi sebetulnya fokus kita itu untuk stand out. Karena kalau jadi rata-rata aja, jangankan di corporate, tempat lainnya nggak akan jadi apa-apa. Beneran, kalau kamu average nih,
nggak usah ngomongin corporate, lu jangan nyalain corporate-nya, lu di perusahaan keluarga juga nggak akan naik kalau rata-rata aja mah. Kecuali anak bos. Kecuali anak bos gitu kan, kecuali anak bos. Nah, jadi tetap harus ada usaha. Jadi kan pertama adalah kompetensi, ya kan, kompetensi, terus potensinya. Nah itu harus ada dulu. Itu kan semuanya ada di kita semua tuh, nggak ada hubungannya sama atasan segala. Gitu. Kita bisa belajar dari mana aja, kita bisa meningkatkan kompetensi dari mana aja. Kita bisa penuhi job desk nih dengan outstanding gitu kan. Karena begitu kita kelihatan stand out gitu, yang lain misalnya abu-abu, kita golden sendiri warnanya gitu kan, itu kan view-nya kan dari direktur semua unit bisnis, itu akan kelihatan. Dan atasan juga kalau yang melihat seperti itu dia akan tawarin ke yang lain kalau nggak ada opportunity di sini. Itu terjadi di korporasi gitu. Menurut saya sih corporate di yang saya tahu ya di Indonesia ini setidaknya gitu, yang konvensional, yang lokal, fairness itu masih ada gitu. Cuman kebanyakan orang ngelihatnya dari sisi negatifnya. Contoh misal gini, kamu kalau nggak deket sama atasan, bahkan promosi, ya deketin dong. Gimana sih lu? Gitu kan? Berarti kerja bagus dan kerja keras aja nggak cukup? Nggak cukup dong. Sekarang misalnya gini, kalau kebanyakan ngeluh kan, wah dia punya orang dalam, gua nggak. Ya lu cari orang dalam lu dong, gimana sih? Gak gitu dong. Iya bener. Cari orang dalam kan cari kenalan lah, mau dari LinkedIn ngejapri lah, mau dari asalnya ngopi-ngopi di kantor jadi dekat sama siang, ya biarin. Jangan terlalu mau ada dogma penjilat gitu kan. Bodoh amat orang mau bilang apa. Penjilat itu nggak selalu negatif kan. Jadi misalnya penjilat itu kalau bahasa formalnya communication skills. Selama kita nggak ngejatin orang lain loh ya. Maksudnya jangan kita mau naik dengan injak orang. Selama misalnya gitu, kita full service ke atasan, dia butuh report apa, dia minta B, kita kasih A. Dia minta A, kasih A+. Itu kan full service ke atasan. Lah memang job desk kita kan support atasan. Gitu kan. Nah, untuk disukai oleh atasan nggak salah dong gitu. Atasan sampai suka ke kita dan dia kurang suka, jadi kita paling disukai, ya itu memang tugas kita. Gitu di antara targetnya gitu. Jadi supaya ketika atasan meeting sama board of director, dia meeting sama manajemen, kita ada di top of mind. Waktu board director bilang, kita ada satu unit baru, kita ada satu posisi baru. Lu punya orang nggak? Kita harus nama kita yang disebut sama atasan kita, dan itu tugas kita gitu. Gitu. Nah, ketika kita mentok nih, wah benar-benar udah nggak bisa atasan gua nih, ya udah cari atasan yang lain gitu. Gak apa-apa, berarti cari muka. Gak apa-apa, cari muka, betul. Bagaimana memanfaatkan ya? Karena kita kan, gue selalu pernah bilang ya, bahwa percuma lo kerja bagus kalau orang nggak tahu, nggak kelihatan. Betul ya, gitu iya, betul. Betul, harus kelihatan. Bahkan yang nggak kerja bagus tapi pintar membuat dia terlihat lebih winning. Jadi kelihatan bagus gitu kan? Iya. Apalagi di level tertentu ya. Misalnya kita kan bicara middle manager gitu ya. Terus saya kan udah melalui itu sampai sekarang di senior gitu ya. Yang lebih dipilih oleh board of directors lah, oleh CEO lah, itu yang bikin dia nyaman, convenient. Betul. Jadi bukan hanya melulu soal kerjaan, yang ngerjaan dia akan bilang, boleh lah siapa aja, tunjuk lah siapa yang mau ngerjain. Yang penting lu support gue, yang penting lu bisa bikin gue tidur tenang, gitu. Jadi kan kalau udah convenient ini kan adalah termasuk di antara communication skills, gitu. Mau mengalah ya untuk bisa menyelaraskan dengan kemauannya dia gitu. Gitu. Sekarang kalau kita kekeh gitu, pokoknya gue kayak gini lah terserah. Ya udah, bos juga ya terserah dia gitu mau taruh kita di mana. Gitu sih. Setuju lagi buat gue. Jadi kayak lu harus jadi top of mind di bos lu. Either lu mau yang paling rebel. Kayak Parangga kan juga bilang ya, dia punya tim yang rebel nggak apa-apa. Gitu. Karena paling gak dia outstanding daripada diam-diam doang kayak gitu, berharap satu saat keajaiban datang, bos gua ngelihat gua kerjanya bagus terus dia inget gua kayak gitu. Benar. Tapi dari pengalamannya Parangga tadi, beneran dari staff sampai sekarang di senior level gitu ya, dan di conventional company, challenge paling besar di masing-masing level apa sih Pak? Challenge-nya tuh ini kayaknya klise gitu ya, tapi challenge-nya tuh ya diri kita sendiri gitu kadang-kadang. Beneran. Jadi opportunity itu selalu ada loh sebetulnya kalau kita siapin gitu ya. Nah, challenge-nya itu kadang-kadang kita udah kalah sama situasi. Misal gini, bahkan terjadi sama saya. Kita ngerasa sama bagus nih sama rekan kerja kita. Dia yang dipromosiin down. Gitu loh. Kitanya down gitu. Terus sempat mutung gitu kan. Itu saya pernah terjadi gitu. Nah, tapi setelah melalui itu pikir-pikir, itu yang saya bilang tadi, kita harus punya tujuan karir goal sendiri,
Lalu itu adalah ya kerikil-kerikil di perjalanannya lah, ya udahlah gitu. Kalau emang dia pilih itu, ya itu dia waktu dia duluan. Tapi kita proving bahwa kita sustain gitu ya, konsisten dengan kinerja kita gitu. Nah, akhirnya setelah melalui itu, saya ada beberapa periode gitu ya, yang saya di reject gitu, orang yang dipilih, saya bukan dipilih, lempeng aja gitu. Terus sampai akhirnya kesempatan saya sendiri datang, gitu. Nah, jadi yang paling susah itu untuk konsisten. Kalau pertanyaan di setiap level, di setiap itu untuk konsisten kita menjadi diri kita yang versi terbaik lah gitu. Itu aja sih. Karena kalau challenge misalnya yang orang akan bilang kan, ya kompetitor lah. Jadi misal kompetisi dengan rekan kerja, kompetisi dengan kolega, itu tetap di diri kita kan, gitu. Kompetisinya dengan diri kita sendiri gitu. Nah, sama lingkungan sih. Jadi culture ya. Jadi betul-betul ini nggak sempurna ya. Nggak bisa bilang bahwa semua yang kita bahas tadi applicable untuk di semua korporasi ya. Tergantung culture-nya gitu. Saya pernah ya mungkin 2-3 korporasi besar kan. Termasuk yang saya paling lamanya di Indofood, tapi pernah di korporasi yang lain juga. Itu corporate culture-nya totally different gitu. Dan jadi memang betul-betul ada yang kita bisa masuk di situ, kita bisa enjoy, ada yang enggak gitu. Nah, itu juga memang harus dipilih sih. Jadi pilih dulu battlefield-nya gitu ya, yang kita nyaman gitu. Udah kita perang di situ udah gitu. Gitu aja sih. Ngomongin soal corporate culture, namanya budaya kan ya, bisa di-create tuh, ya kan? Ketika lu masuk ke satu organisasi baru gitu. Of course di dalam perusahaan itu udah ada budaya sendiri. Tapi kan lu sebagai orang baru misalnya kan, lu pernah nggak nge-create satu budaya sendiri kayak gitu di among tim lu gitu, sehingga mungkin apa yang terjadi di tim lu itu mungkin sedikit berbeda dengan overall dari organization gitu. Pastilah. Apalagi kalau di leaders level ya, gue akan meng-create culture gue sendiri, tentu aja masih align sama big company-nya atau big corporation sih ya. Tapi pasti gue bikin create culture sendiri, mau beda gue gak peduli. Yang penting cara kerja di tim gue ya kayak gitu. Karena gimana pun lu kan akan membuat, ibaratnya lu kayak bikin sarang ya, lu pengen nyaman gitu kan di internal tim lu sendiri. Dan itu kan bisa ngaruh ke performance semua hal gitu kan, ketika semua orang nyaman. Tapi susah kan bikin culture. Susah. Makanya itu kayak gue pun gitu ya, gue mau membuat culture di mana ya mungkin rata-rata orang di sekeliling gitu, mungkin departemen lain, organisasi struktur lain gitu, mereka nggak melakukan itu, tapi gue coba untuk bikin gitu vibes di mana ya working pace kita kayak gini nih, kayak gitu. Yang gue pengen tanya itu kayak ke Parangga gitu. Parangga udah pindah-pindah nih, sempat pindah-pindah ya kan, pindah-pindah beda-beda culture, pernah di Manado, di ini, di Arab, kemudian balik lagi ke Indofood CBP kayak gitu. Pas masuk lagi itu tuh ngomong, apakah Parangga hanya ngikutin corporate culture yang ada, atau untuk dalam lingkungan departemen atau divisi yang Parangga pimpin itu bikin culture lagi sendiri gitu? Itu otomatis kebentuk sih kalau menurut saya, karena kan kita datang dari culture yang berbeda ya, gitu. Tadi kurang lebihnya akan harus ada kesesuaian sama corporate culture yang in general. Tapi cara misalnya gini, kayak saya masuk lagi ke sini, itu pasti kebiasaan saya di Saudi gitu loh, kebiasaan saya dengan orang-orang asing di sana itu akan ke bawah gitu. Nah, tapi saya tetap perlu menyesuaikan dengan di sini. Itu satu dari culture saya selama ini. Yang kedua, ketika tim member saya misalnya sekarang itu mayoritas Gen Z gitu, itu beda sekali sama corporate culture corporate, totally different. Nah, dia maunya kan misal bisa work from home gitu kan, nggak diikat jam kerja gitu kan. Nah, sementara di sisi lain yang korporasi kan itu kan masih konservatif gitu, 8 to 5 gitu kan. Terus harus mau misalnya kalau harus extra hour gitu-gitu. Nah, itu kita jembatani gitu. Akhirnya di scope misalnya departemen saya itu rada berbeda sama departemen yang lain. Nah, terutama misalnya kayak di tempat saya sekarang, departemen saya ini kan operation. Sementara di sekitar situ adalah marketing, sales, itu aja itu juga udah bikin berbeda. Jadi udah pasti warna kita tuh mewarnai sih untuk mewarnai culture yang ada gitu. Dan di era sekarang saya nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di tempat kerja saya sekarang itu cukup terbuka untuk culture baru sih, gitu. Jadi malah saya sering bilangnya sekarang
internal divisionnya Indofood ini kayak startup versionnya Indofood gitu. Karena bosnya juga sangat fleksibel gitu, nggak terlalu ya misal kalau divisi lain itu mengharuskan menggunakan PC, di kita sejak awal udah laptop semua, artinya mobile kan gitu. Nah itu aja udah berbeda. Jadi memang tergantung korporasinya, tapi kalau di tempat saya sekarang itu sangat terbuka dengan culture baru gitu. Apalagi internal division kan. Kita punya ini loh, kita punya expatriate loh. Jadi ada orang Taiwan, ada orang US, ada orang Kanada. Nah itu juga sangat mewarnai gitu. Untuk culture yang berbeda dari corporate culture yang utuh korporasinya gitu. Iya. Karena tadi Pak Rangga bilang timnya sekarang banyak kan Gen Z, dan Pak Rangga kan di leaders level juga udah bertahun-tahun ya. Ada nggak perbedaan hiring proses dulu sama sekarang? Nyari tim susahnya masih sama nggak sih Pak? Nyari tim kalau dulu sama sekarang ya sekarang kudu ada lebih sabar lah gitu ya dibanding dulu ya. Iya kan harus agak lebih sabar itu. Kalau dulu kan hitam di atas putih dulu bahkan namanya belum populer CV gitu, riwayat hidup bacanya kan gitu. Terus kita lihat riwayat hidup, lihat sini lihat oke, tanya beberapa kata-kata masuk gitu. Kalau sekarang dari stylenya dia gitu. Dulu datang pasti pakai kemeja dasi gitu kan. Sekarang ada yang datang pakai baju biasa gitu, santai, nggak agak smart casual dia bilangnya gitu kan, udah bukan formal lagi gitu. Dari situ aja kita udahan oke, mungkin dia tidak bermaksud tidak sopan, tidak rapi, tapi kita lihat hal lainnya gitu. Terus dari cara bicara gitu-gitu ya. Nah terus dia udah lebih pinter memodifikasi CV karena ada yang bikin pakai AI apa segala gitu. Lalu kita mau mengorek CV ini sesuai dengan fakta kompetensi yang dia punya atau enggak gitu. Ya lebih challenging aja sih menurut saya. Ada nggak Pak cerita lucu Pak nggak menghadapi kelucuan CV zaman sekarang? Ya itu. Jadi misalnya dia apply buat supply chain analyst gitu. Terus dia cantumin pengalamannya jadi panitia lomba gamers gitu-gitu kan. Udah gitu dia ngejajar, dia pernah jadi CEO and founder ini gitu. CEO and founder ini gitu. Sebenarnya suka-suka dia kan, dia mau bikin perusahaan apa juga CEO and founder gitu kan. Jadi kalau saya pernah baca CV itu 2 apa 3 CEO and founder ini. Terus udah gitu dia jadi panitia untuk game. Pokoknya nggak ada hubungannya sama itu namanya analis supply chain itu. Lalu di ujung tapi dia lulusan teknik industri, itu aja yang nyambungnya gitu. Itu saya tanyain, ini kamu jadi CEO founder 3 kali gagal semua? Saya bilang. Ya terus, enggak Pak, ini begini. Terus kenapa kamu berpikir untuk kerja? Kenapa enggak terus gitu? Tekuni aja di situ sampai sukses. Enggak Pak, saya mau ambil ilmu dulu di sini. Ya salah lagi gitu. Berarti kan dia bukan mau kerja gitu, mau cari ilmu kan. Nah jadi ya seperti itu generasi sekarang gitu. Nah saya tuh kan punya spirit pengen ngebantu dia orang juga nih, pencari kerja gitu. Jadi banyak yang ujungnya sih nggak saya ambil ya, tapi dia pulang harus dengan banyak ilmu jadi saya banyak malah nyeramahin gitu misalnya. Jadi saya konsul gratis dari interview. Jadi gini loh, ada tapi untuk yang lumayan bagus, karena kalau yang betul-betul zero ya itu saya ngobrol juga buang waktu kan. Tapi kalau ada yang potensial tapi nggak cocok gitu, misalnya terus dia cerita ya Pak, kan saya biasa tanya gini, oke, setelah semuanya nggak cocok, terus saya bilang gini, oke, gimana rencana kamu short term, mid term, long term, ya katakanlah 1-3 tahun short term, middle itu ya sampai 5 tahun, lalu long term 10 tahun. Rencana kamu gimana? Ya saya mau kerja 2 tahun di sini Pak, udah saya sekolah lagi. Gitu kan. Oke, gimana? Ya pokoknya saya akan lebih pentingin ini Pak untuk kuliah gini-gini, karena kan bekerja kan cukup pengalaman. Saya bilang, lu jawab salah. Gitu, kamu gak akan dipanggil sama siapapun, termasuk sama saya sekarang kamu gak akan dipanggil karena kamu di sini hanya untuk 2 tahun. Padahal saya perlu orang yang mau kerja seterusnya, karena kan nggak bisa dong berhenti rekrut lagi. Saya omong gitu. Kekeh loh, nggak mengubah gitu, nggak berubah terus. Oh sorry Pak, saya salah ngomong, maksud saya gitu ya. Enggak, kekeh. Tapi saya perlu sekolah lagi Pak gitu. Oh ya udah, berarti tempatnya bukan di sini. Tapi in case kamu betul perlu kerja, nanti kalau interview lagi jangan begini jawabnya, saya bilang begitu. Nah jadi banyak hal-hal kayak gitu, dan bukan 1-2 ini kayak begini gitu. Nah ada yang salah satu yang bagus, hari ini nih saya interview, saya bilang gitu juga, dia ada rencana sekolah juga gitu, tapi dia bilang
Tapi Pak, ketika itu saling berbenturan, saya akan lebih prioritaskan karir. Wah, pinternya saya bilang jawabnya. Ya udah. Nah, yang kayak gitu harusnya gitu. Jadi ya banyak kejadian begitulah. Jadi generasi sekarang ada cenderung lebih nggak peduli, keterima syukur gitu loh, nggak keterima nggak apa-apa dah gitu. Kayaknya sih begitu. Beberapa kebanyakan cara pikirnya. Tapi di tengah kondisi job market yang sekarang lagi kebanjiran talent nih Pak, karena layoff lagi di mana-mana, banyak bisnis yang juga mungkin tidak survive. Apakah benar? Karena banyak yang bilang kayak iya lapangan pekerjaannya nggak ada, ya jelas aja banyak pengangguran gitu. Apakah bahkan benar? di Instagram tuh kayak masih ini kan apa menagih janji wapres yang membuka lapangan pekerjaan mana kayak gitu tuh. Mana lapangan pekerjaan yang kita masih nganggur? Iya, gitu. emang bener Pak lapangan pekerjaan itu kurang gitu. Maksudnya dia kan selalu cari kesalahannya di pihak lain ya. Dia selalu, mereka kebanyakan mencari kesalahan di pihak lain. Apakah janji wapres lah, apakah bahwa lapangan sedikit, kompetisi terlalu banyak gitu kan. Menurut yang saya tahu ya, itu dari kolega, teman saya gitu. Mereka banyak cari orang tapi nggak dapat. Jadi sekarang banyaknya di mana gitu. Nah berarti banyak tapi nggak ketemu kan, gitu. Nggak ketemunya tuh bisa memang dia nggak ketemu jalannya, gitu ya. Nggak, artinya gini, mungkin sebagian opportunity-nya sekarang mulai pindah ke LinkedIn daripada Jobstreet dan lain-lain gitu. Tapi sebagian masih di Jobstreet, padahal udah ada di LinkedIn. Nah mereka sebagian belum beralih ke sana. Jadi metode cari kerja, metode yang dilakukan oleh perusahaan dengan metode job seeker-nya mungkin belum ketemu, itu satu. Yang kedua, kalaupun udah ketemu, ini nggak siap ini. Jadi komunikasi dari si perusahaan dengan komunikasi job seeker ini berbeda. Yaitu tadi interview skill. Sementara si recruiter, HR, user di company, dia kan udah jago-jago kan untuk interview. Nah, sementara si terutama fresh grade ini dia nggak tahu cara interview gimana. Kan sebelum menjual diri itu gimana gitu loh. Kan nggak bisa ya udah gue apa adanya gini, nggak bisa dong. Harus pinter ngomong juga gitu. Mau nggak mau itu harus diterima. Walaupun sebagian orang bilang apa sih fungsi interview? Yang penting kan saya bisa kerja. Ya gimana kita nilai kamu bisa kerja? Kalau untuk keinginan untuk menyesuaikan diri dengan recruiter melalui interview aja kamu nggak mau gitu. Itu kan ngecek keinginan juga dong. Bahkan kalau kita nilai dari skala 1 sampai 10 saya tanya gitu ke seberapa kuat kamu pengen kerja di sini. Nah itu kan kalau ditanya dia bisa jawab 10 Pak. 9 Pak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa baca bahasa tubuh kan. Dengan dia datang siap nggak siap untuk interview aja. Dia yang siap berarti keinginannya besar. Kalau yang nggak siap interview berarti keinginannya kecil. Kan gitu kan. Nah menurut saya sih ada gap di situ. Memang mungkin jumlah job seeker atau jobless di Indonesia jauh lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia. Mungkin ya kita mungkin. Tapi soal lapangan kerjanya tidak sesedikit itu juga gitu, banyak gitu. Nah jadi ini memang harus dijembatani gitu ya. Nah secara saran saya buat job seeker itu ya jangan ngandelin orang lain lah, dia yang proaktif. Karena kan kita nentuin nasib kita kan gitu. Saat cari kerja, berkarir, sampai selesai karir itu nasib kita di tangan kita semua. Nggak ada itu nasibnya di tangan atasan, di tangan perusahaan, enggak. Jadi atasan gimana ya tergantung kitanya, perusahaan gimana tergantung kita, kan kita yang milih gitu loh perusahaannya kayak gitu-gitu. Jadi lebih fokus ke diri sendiri aja sih gitu, supaya kita bisa diterima di mana-mana gitu. Contoh gini, saya pernah bilang sebenarnya kita bisa pilih atasan, kita bisa mencat atasan, kita bisa mengatur atasan. Nah ternyata itu dibahas juga di buku yang 360 degree leadership gitu kalau nggak salah ada. Jadi sebenarnya kita bisa mengontrol semua, mengontrol bawahan, kolega maupun atasan. Caranya adalah kita jadi orang yang trusted dulu dong. Jadi kita well perform, kita selalu fulfill permintaan atasan puas sama kita, percaya sama kita, semua omongan kita didengar tuh sama dia. Karena atasan itu kan banyak urusan kan, top management lah misalnya. Kalau kita bicara kita ini junior manager atau middle manager, kan atasan kita misalnya GM gitu atau director gitu. Dia waktunya kan cuma sedikit. Jadi sebetulnya kalau misalnya contoh praktisnya gini, kan orang kebanyakan cuma nanya, Pak, ini ada kejadian seperti ini, gimana ya Pak? Itu nggak tepat. Yang bagus Pak, ini kemarin ada kejadian seperti ini Pak, gitu ya. Nah situasinya seperti ini. Nah menurut saya Pak, itu jalan keluarnya seperti ini. Dia nggak akan pikir panjang, dia akan okein aja. Karena dia nggak ada waktu untuk misalnya si level apalagi ya, nggak ada waktu itu untuk debat-debat begitu. Ya udah lu kerjain aja. Selama lu yakin bisa, lu kerjain. Kan berarti itu kita lagi merintah atasan sebetulnya. Iya, Pak begini,
dia oke gitu. Nah jadi kembali ke kitanya sih gitu kalau saya bilang. Gain trust-nya ya. Bener lagi ya. Gue kayak contoh ya kemarin waktu manager fest, gue milih volunteer. Ini volunteer mengajukan diri untuk bisa dipilih lah gitu ya. Yang masuk kan banyak banget, ya kan? Yang literally yang gue lakukan adalah gue scanning, lihat kira-kira nama, gue klik, baca, nggak oke, gue klik nama, oke. Kayaknya oke, boleh lah masuk shortlist deh. Kayak tebak-tebak, gue manggis coy. Bener, milih orang kayak gitu ya. Dan dalam konteks sekarang oversupply orang yang job seekers lempar CV gitu. HR pun pasti akan dipenuhi dengan begitu banyaknya applicants, yang mereka pasti akan juga milih skimming. Jadi kalau lu adalah hidden gem, tapi kualitas saat lu mengirimkan CV itu nggak bisa outstanding atau nggak menarik buat dibaca lebih lanjut, ya lu kan kebuang juga. Bahkan dari 10.000 CV yang masuk, kepilih ujungnya cuma 40 gitu. Dari 40 manggil interview 10, dari 10 yang datang 2 gitu ya kan. Iya. Itu di perusahaan yang dibilang masih menjadi idaman semua orang untuk bekerja di situ, apakah kejadiannya sama gitu Pak? Kita mungkin perusahaan kita nggak seterkenal Indofood gitu ya, tapi misalnya kita manggil interview 5, ujung-ujungnya beneran sampai datang interview cuma 2 lah, katanya mau nyari kerja gitu. Itu ada juga nggak? Kalau in general mungkin saya nggak bisa bilang, yang jelas kalau di divisi yang saya kerja sekarang ya terjadi seperti itu. Misalnya kita buka satu posisi gitu, yang saya ingat saya aplikannya sampai kita cari misalnya hanya bangsa 5 orang gitu, aplikannya sampai 6.000 gitu, CV yang masuk gitu kan. Nah itu memang milah-milahnya aja udah perlu effort kan. Jadi sebetulnya kan kirim kan ada yang apply begitu, ada yang lewat email gitu ya. Jadi gimana caranya bikin kamu tuh pantas dilirik lah gitu aja. Gitu, pantas dilirik ya. Sekarang misalnya kita apply, kan kita kan diminta menjelaskan gitu loh. Pokoknya yang paling penting kalau ada kolom yang sifatnya essay, kita suruh jelasin, justru di situ kesempatannya. Karena kalau cuman scroll down yang apa namanya list gitu kan, cuman di tik itu semua orang bisa tik kan, sama aja cuman general gitu kan. Tapi justru ketika ada kesempatan untuk menulis sesuatu di situ. Jadi apalagi kalau misalnya aplikasinya dibukanya via email gitu, wah itu kesempatan bagus sekali. Emailnya nggak dibikin bertele-tele terlalu sempurna gitu, tapi gimana caranya untuk dibikin menarik gitu, menarik supaya kamu jadi perhatian gitu ya. Walaupun ada yang bilang sampai ke jamnya segala ditentukan segala, ya rada berlebihan lah menurut saya gitu ya. Tapi walaupun bisa jadi make sense. Misalnya orang kebiasaan buka email di pagi hari, ya kan. Makanya kirimnya malam biar dibukanya pertama gitu ya. 1.000 orang mikir gitu semua ya, sama aja pagi-pagi udah banyak juga gitu. Jadi yang penting ya isinya lah, subjeknya, isinya gitu. Nah yang paling penting apa yang dipersyaratkan dulu itu dipenuhi dulu. Jangan juga stand out tapi keinginan sendiri gitu. Karena kebanyakan dia akan screening ya dari yang basic dulu kan. Udah gitu baru dia lihat apa yang berbeda dari orang ini gitu. Iya. Pak Rangga sendiri kalau nyari tim yang pertama dicari apanya? Skillnya, attitude-nya, pengalamannya, apa chemistry-nya, kita vibing gak nih gitu? Kalau proses rekrutmen yang pertama kan dari CV tuh. Jadi recruiter kita akan cari kan. Kita kan kasih kualifikasi nih ke recruiter. Udah gitu recruiter cari. Terus kalau ada beberapa kandidat yang menurut dia qualify, dia interview dulu tuh mereka. Si recruiter interview. Lalu bilang saya, Pak nih udah ada shortlist nih. Misalnya ya 9 orang. Kita udah interview, sepertinya cocok gitu. Saya akan lihat ya dari CV dulu mau nggak mau gitu. CV-nya cocok nggak dengan yang kita butuhkan, pengalamannya, skillsnya gitu. Tapi biasanya kalau udah di screening sama recruiter itu sudah cocok sih. Jadi biasanya saya cuma lihat, oke deh, panggil semua gitu. Nah saya lebih memutuskannya saat interview gitu. Nah yang paling basic saat interview itu sebetulnya kita nggak, kan orang suka kirim sama ijazah, sertifikat segala. Itu saya nggak pernah lihat, ya. Kecuali kalau kita lagi cari operator boiler, operator forklift, gitu. Dan biasanya nggak lewat saya sih, gitu kan. Itu baru ya perlu. Kan orang suka ngedebat nih, wah masa iya Pak? Berarti nanti kalau nggak bisa apa gimana? Kan harus ada skillsnya. Ya itu beda lah. Itu operator itu harus ada sertifikat segala. Tapi kalau misalnya business analyst, supply chain analyst, gitu-gitu ya, untuk staff. Itu biasa saya kalau lagi interview lebih lihat attitude, gesture,
kompetensi sama potensi terutama. Potensi itu adalah kan kita kan udah tahu nih, ini nanti kita pengennya orang seperti ini. Dia belajar cepet nggak? Dia cepet nangkep nggak? Logiknya jalan nggak? Gitu. Terus gestur gitu ya, attitude-nya itu bikin saya nyaman nggak? Anggota tim nyaman nggak? Kan kita kan nanti akan taruh dia di jadi tim member kan. Jadi kita harus melihat juga bukan hanya cocok sama kita, tapi cocok nggak sama rekan kerjanya nanti gitu. Di samping yang pertanyaan-pertanyaan basic lah. Jadi kamu lebih prefer kerja sendiri atau bersama-sama, itu dia bisa jawab apa aja. Tapi kan kita nilai dong gitu ya. Nah jadi attitude, gestur sama potensi itu sih yang saya lihat biasanya. Kalau misalnya tadi kan kita ngomongnya tadi kan udah pas udah interview nih ya kan. Tapi yang menjadi pertanyaan para probably fresh graduate gitu kan. Mintanya speknya segini, kita fresh graduate tapi udah experience ini semua segala macam kayak gitu. Itu kan jadi seringkali diperdebatkan oleh fresh graduate gitu ketika cari kerja. Sedangkan sekarang banyak yang mencari juga lewat LinkedIn. Gitu. Which Parangga juga aktif LinkedIn ya. Seberapa penting sih orang tuh kebenaran LinkedIn ya gitu sebagai tools atau enggak batu lompatan untuk para recruiters bisa memilih. Ya, sebetulnya kalau recruiter kan kebanyakan dia masih melalui platform-platform yang di luar LinkedIn ya, misalnya Jobstreet gitu, Glassdoor lah, apalah gitu, macam-macam. Nah, LinkedIn itu biasanya si recruiter tuh scrolling gitu, terus dia search karena kan dia biasanya yang gold LinkedIn ya kan, dia bisa browsing banyak, masuk ke banyak profile kan. Nah, jadi yang penting sekali di era sekarang LinkedIn, karena biasanya itu lebih diprioritaskan daripada yang secara formal. Secara formal itu kan itu SOP perusahaan kan. Jadi buka misalnya kalau Indofood kan dia punya platform sendiri, Indofood Career gitu. Nah, itu yang basicnya akan di situ dan itu juga akan diproses. Tapi kalau kamu mau stand out, ya itu ya lewat LinkedIn gitu. Yang paling basic profilnya dibagusin. Gitu. Apa definisi profil yang bagus, Pak? Profil bagus itu kamu harus tahu kamu mau kerja di mana, bidang apa, yang niche. Jangan yang penting kerja, nggak bisa. Jadi misal lulusan sarjana teknik kimia misalnya. Kalau di industri FMCG kayak saya, kan dia bisa ke QC, bisa ke production, dia bisa ke quality assurance, gitu-gitu kan. Oke, itu masih oke, masih masuk di scope dia kan. Ya udah, fokus di 3 itu. Tulis headline-nya tuh itu, gitu. Lalu yang dicantumkan di itu kan headline ya. Lalu di profiling ini yang sesuai itu, pengalaman-pengalaman yang sesuai itu gitu. Jangan nanti ya itu, jangan ada jadi juara Mobile Legend lah apa segala, itu kan pernah yang saya bilang. Pernah ada orang dia tujuannya bisnis analis tapi dalamnya pernah juara Mobile Legend, pernah apa? Perlu analis Pak di Mobile Legend. Enggak make sense, setuju. Misalnya bahkan Minecraft aja bisa kan dia mencerminkan kecerdasan seseorang kan. Tapi kan bukan itu poinnya gitu. Lu lagi mau posisi apa gitu kan. Karena apa? Karena orang kan nggak punya waktu buat, dia kan rata-rata baca CV kan cuma sepersekian detik aja gitu. Terus mau kasih Minecraft lah, Mobile Legend apa yang nggak sempat, nggak keburu nyampe ke situ, keburu ilfil duluan. Jangan-jangan apalagi kebanyakan misalnya Gen Z sekarang di kantor main game kerjaannya. Lu CV taruh game gitu kan. Ya udah. Orang nggak akan pilih gitu. Jadi si LinkedIn itu harus sesuai apa yang dituju. Kita juga jangan merasa pokoknya semoga bisa dah. Yang penting lu suruh gue kerja nggak bisa. Orang akan lihatnya tetap spesifik. Nah jadi nama bagusin, profile picture bagusin. Bagus tuh maksudnya ya smart, sesuai bidang yang dikejar. Kalau misalnya dikejar bidang konstruksi ya nggak apa-apa. Profile picture-nya pakai helm, safety helmet, pakai itu di project nggak apa-apa. Kalau memang yang dia cari posisi di project kan. Tapi jangan pakai pakaian itu kalau kamu kerjanya cari kantoran kan nggak akan dipanggil gitu, nggak cocok kan. Jadi profile picture, headline, terus profilnya itu urutan pengalamannya, magang segala disesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya kamu saya sebenarnya banyak nih, ada 10 target nih yang mau saya targetkan gitu kan. Ya jangan 10-10-nya, lu pilih dulu. Oke deh, dalam 3 bulan ke depan saya akan pilih 5 bidang ini dulu deh supaya nggak terlalu lebar banget. Nanti kalau udah 5 bulan nggak ada yang manggil, ya udah saya pindah ke yang berikutnya. Jangan jadi bias gitu. Ini orang sebenarnya pintar di sebelah mana? Oke. Itu nggak akan dilihat. Jadi being spesifik gitu ya. Spesifik. Harus spesifik.
Karena pesaingnya banyak, justru being specific itu akan lebih dipilih daripada yang general. Oke. Sekarang kita mau geser ke leadership. Betul. Jadi ada komentar-komentar netizen yang kita minta Parangga untuk merespon perspektifnya gimana sih. Oke. Jadi ini ada konteks ya. Konteks orang ini bisa kerja tapi nggak bisa interview atau interview jelek. Jadi kayak nggak bisa interview bukan berarti nggak bisa kerja. Menurut Parangga gimana? Bisa jadi, betul. Tapi interview itu satu proses yang harus dilalui masalahnya. Jadi interview itu bukan menilai kamu bisa kerja atau nggak bisa kerja, tapi perusahaan lagi memilih karena yang ngelamarnya banyak, gitu. Jadi saya nggak bilang bahwa orang kalau interviewnya jelek terus dia pasti nggak bisa kerja, enggak. Banyak yang nggak bisa ngomong tapi kerjanya bagus, kan terbukti kan. Orang-orang introvert gitu kerjanya bagus tapi nggak bisa ngomong. Tapi sayangnya Anda harus bersaing dengan orang lain dan prosesnya salah satunya adalah interview. Gitu, jadi Anda harus mau belajar gitu. Dan Anda nggak bisa keras kepala bilang, pokoknya nanti saya pasti bisa kerja. Nggak bisa, Anda humble aja, itu kan satu attitude yang bagus. Jadi humble lah Anda untuk ikut proses interview ini dengan baik, baru Anda akan dinilai, bisa kelihatan. Nanti saat interview itu baru bilang bahwa saya bisa kerja begini, gitu. Oke. Percaya aja Pak, pokoknya saya bisa kok gitu. Iya. Selanjutnya dari Rushimal Aulia, belum pernah manage perusahaan manufaktur yang karyawannya ribuan dan umur perusahaannya udah lebih dari 30 tahun. Lu coba tuh naikin skill orang kolot yang udah gak mau berkembang, taunya cuma absen gajian, mau di PHK bisa digeruduk sama serikat. Iya, tuh, Pak? Ini sepertinya masih fakta di lapangan sih ya. Walaupun terjadi tapi nggak di semua perusahaan ya gitu. Memang kan ada serikat pekerja, ada juga serikat pekerja itu ada yang harmonis, ada yang enggak dengan perusahaannya gitu. Nah kalau corporate biasanya dia harmonis sih gitu ya, yang saya tahu ya, karena dia handle cukup profesional gitu. Dan bahkan misalnya kita bikin kesepakatan kerja bersama gitu sama serikat, itu bisa misalnya dilakukannya di Puncak gitu, atau misalnya di Bali gitu ya. Jadi suasananya tuh enak gitu, nggak dalam ketegangan. Akhirnya bisa didapatkan win-win gitu. Serikat pekerja maunya bagaimana, terus si corporate juga maunya gimana. Nah, tentang orang-orang lama yang udah tua nggak bisa kerja, cuman absen. Saya selalu percaya orang tuh kalau di treatment dengan benar tuh nggak begitu gitu ya. Jadi terus terang mungkin situasi ini ada gitu ya. Tapi kalau itu yang saya hadapi, menurut saya itu bisa di-resolve gitu. Karena orang itu misalnya gini, terus malas-malasan, sering izin sakit, berarti something wrong with motivation gitu. Ya kita cari tahu gitu, root cause-nya apa. Kenapa motivasi dia rendah gitu. Ya, atau memang udah sakit-sakitan gitu. Berarti apa? Treatmentnya belum ditangani dengan baik gitu. Jadi jangan mengeneralisir, kejadian ini ada gitu ya, tapi jangan digeneralisir. Kita cari akar masalahnya apa, karena pasti ada sebabnya, nggak mungkin ujuk-ujuk ada akibat yang ada sebabnya gitu. Nah sebabnya itu yang kita address gitu, bukan akibat yang diperbincangkan terus gitu. Gitu sih. Kok kita pernah bahas tuh konteks bahwa yang sekarang menjadi ancaman itu bukan sebenarnya, yang susah tuh bukan cuma fresh graduate doang, tapi yang udah senior di level yang mungkin kayak udah umur 40 kayak gitu, yang termasuk kategori gitu ya, kayak udah kolot, dia nggak mau berkembang, skillnya mungkin udah outdated kayak gitu. Easily replaceable dengan teknologi. Apalagi sekarang bisnis kan bekerja sangat, kan? Ya manufaktur ya, bekerja dengan sangat cepat, perubahannya cepat, dituntut lebih produktif. Sedangkan kalau di China kita ngomong udah banyak dark factory yang terjadi gitu kan. Menurut Parangga, apakah hidup di corporate itu masih acceptable untuk orang-orang yang seperti ini gitu? Harusnya masih sih ya, karena corporate ini kan juga punya corporate responsibility ya, ke lingkungan gitu ya, ke manusia gitu. Nah, sebetulnya kemanusiawian ini itu juga modal dasar atau fondasi kesuksesan perusahaan. Karena betul-betul saya sih termasuk yang percaya ya bahwa di antara modal terbesar perusahaan itu manusianya gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kejadian karyawan sudah tua, skillnya udah mentok gitu ya. Nah, terus dia nggak udah bisa apa-apain lagi. Kita carikan posisi pasti ada itu. Apakah cuma admin input doang gitu ya? Ya kita mengalah lah. Memang kita bisa bilang, oh ini gampang nih, tinggal di computerize aja nih, atau automation aja nih.
Ya nggak gitu juga, kan kita win-win dong. Misalnya jadi orang-orang tertentu kita bisa taruh hanya untuk data entry. Saya pernah kenal satu orang dari mulai saya masuk ke Indofood. Dia posisinya data entry, orang yang baik banget, udah tua gitu ya. Namanya Pak Aman. Data entry doang. Tapi dia tiap pagi itu ya datang nyalamin semua orang. Pagi gitu-gitu. Udah di data entry dan konsisten, teliti, nggak pernah salah. Itu di antara tipikal orang lama loh. Dia nggak bosenan. Orang baru malah kan banyak ngeselinnya karena bosenan kan, nggak bertahan, susah diatur. Orang lama punya kelebihan. Kelebihannya adalah dia konsisten, disuruh A ya A aja gitu. ABC ya ABC aja sampai pensiun. Itu ya kadang-kadang kita perlu. Nah jadi waktu itu dia sebagai EDP kan, data entry aja terus. Dari mulai saya masuk sampai terakhir saya balik dari Saudi, beliau mau pensiun, itu ya pekerjaannya itu EDP itu gitu. Nah itu bisa sekali diotomasi gitu, tapi kan kita juga nggak bisa. Perusahaan tuh korporasi, menurut saya corporate itu ada sisi baiknya juga gitu. Itu kan corporate culture itu kan dibentuk awal dari keluarga-keluarganya kan, dari keluarga awal yang membangun bisnis, yang mana dia memang para pekerja keras dan peduli ke orang loh. Itu dia orang-orang baik loh, walaupun sering dibilang begini begitu corporate ya. Nah dia masih perhatian ke orang-orang lama. Saya tahu persis banyak ya. Apakah sekarang di Indofood atau waktu di Sinarmas, dia masih pelihara tuh orang-orang lama beneran. Yang dari perusahaan awal-awal kecil, dia udah tua, dia cuma bisa ngerjain itu, dikasih kerjaan itu. Nggak diotomasi gitu. Nah, sikap respect perusahaan ini itu kan berdampak ke yang muda juga. Yang muda juga kan kelihatan, wah luar biasa nih perusahaan gitu, respect nih ke orang lama. Berarti saya pun akan diperlakukan seperti itu. Jangan pernah lupakan itu. Manusia-manusia baru ini juga dia memperhatikan bagaimana perlakuan perusahaan ke orang-orang lama itu. Kan dia bisa berpikir, wah gue juga nanti bakal begituin tuh. Kalau kita perusahaan berlaku jelek kan. Jadi saya betul-betul melihat beberapa posisi yang memang bisa dilakukan automation, di keep demi mengkeep beberapa orang lama tersebut. Karena seperti saya bilang, pasti ada kelebihannya, nggak cuma nyusahin, tapi konsistensi dia, kejujuran dia, loyalitas dia, itu masih kepake gitu di perusahaan. Itu sih. Jadi dan nggak akan banyak jumlahnya, nggak akan misal lebih dari 10% gitu dari total karyawan, enggak, paling cuma sisa-sisa di bawah 10%. Why not gitu kalau dan terjadi, untuk kenapa nggak difasilitasi aja. Jadi corporationnya being humble dengan tetap menjaga mereka gitu. Ini ada lagi dari Thomas Sanjay ya, pengalaman yang udah ya, kerja sampai mampus, nggak kaya tapi yang kaya yang punya gitu. Jadi ngapain kita mesti kerja sampai mampus? Sampai mampus. Sampai mampus. Ya maksudnya tetap kembali ke orangnya saya bilang. Nah kerja nggak kaya ya kita bisa simple ya. Jadi ya, lu jangan nargetin kaya kalau hanya mau kerja gitu-gitu aja. Dan jangan salah, bukan kan orang bilang nih kalau mau kaya jangan jadi karyawan. Ah siapa bilang? Ini direktur corporate ini itu kan juga karyawan. Jadi kalau kita karyawan itu kan yang benaknya adalah level bawah gitu. Enggak lah, sampai CEO aja kan karyawan gitu. Itu. Nah, kalau yang di middle yang saya middle management gitu ya, yang dibilang kalau pengen kaya, ya dia ada yang misal ya investasi gitu, ada yang main saham juga, tapi dia tetap bekerja di korporasi juga. Terus dia betul-betul memperhatikan karir dia untuk tetap bertumbuh. Kan dengan bertumbuh, lalu selisih antara ininya jangan dihabisin dibuat gaya hidup gitu loh. Jadi dia bertumbuh kan, salary kan naik dong. Nah terus tiap tahun juga jangan salah, corporate ini kan bonusnya kan juga lumayan loh. Apalagi corporate besar. Iya, misalnya biasa THR 2 kali lah, bonus bisa 3-4 kali, ada yang sampai 5 kali gitu kan, corporate tertentu gitu kan. Ya kalau mau kaya itu disisihin, investasi, be smart lah gitu loh. Nah, jangan gajian habisin terus bilang gaji gua nggak bisa bikin gua kaya, ya lu yang salah manage gitu. Iya kan? Dan saya kenal itu karyawan-karyawan yang statusnya karyawan ya. Jadi dia misalnya middle manager gitu. Tapi dia udah punya investasi lumayan besar gitu. Dia punya passive income. Caranya seperti itulah. Memang terus kalau bilang kan, wah kamu hanya bikin kaya orang lain.
kalau saya nggak ngelihatnya sisi itu ya, fokusnya ke kita aja. Biarin orang lain tambah kaya kan kita kan ngitungnya hitung-hitungan apa yang benefit yang kita dapat dong. Jangan ngurusin urusan orang lain dong. Orang lain mau tambah kaya, tambah miskin ya bukan urusan kita dong. Kita fokusnya ke diri kita aja gitu sih kalau saya. Kalau Parangga pas mulai awal, itu kan namanya semua mulai dari awal pasti kan income-nya UMR lah ya gitu ya. UMR. Ada nggak tips dari dulu ya? Parangga Saya udah pertama 25 kerja tahun. dulu ya itu gaji 1,1 juta di Padalarang gitu dulu. 1,1 juta itu tahun 2001. Itu gimana cara ngebangun habit finansialnya? Seperti yang tadi yang Parangga sampaikan kayak gitu. Ada nggak tips dari personal di Parangga gitu? Gimana cara Parangga Terus terang manage kalau saya tuh bukan tipikal yang pinter ya financial planner untuk personal financial planner. Saya bisa lebih ngatur setelah nikah karena istri saya yang pintar. Gitu. Jadi waktu saya berarti tipsnya cari pasangan yang pintar. ini tips rumah tangga loh. Iya, Beneran, betul. jangan cari orang pasangan yang sama boros dong. Iya, tekor dong. Nah, jadi saya terus terang kurang bisa gitu. Jadi kayak tuh tabungan juga nggak luar biasa gitu. Bahkan waktu mau nikah aja pas-pasan banget gitu. Istri saya juga bingung ini gimana nih mau nikah kok seperti ini gitu. Nah, tapi setelah akhirnya saya model keuangan keluarganya itu semua salary saya kasih ke istri loh. Iya, saya benar-benar nggak bisa manage, dia pinter manage-nya. Nah, jadi ya dengan cara mengatur pengeluaran gitu ya. Terus awalnya pertama nabung ya udah itu ya investasi lah gitu. Seperti itu. Nah, saya nggak muluk-muluk harus kaya yang komentar itu tadi kan gitu ya. Banyak cara untuk kaya, dan kaya itu kan relatif lah. Betul. Kamu mau sampai mana kaya gitu. Oke. Intinya adalah mengelola finansialnya ya. Semua orang sebenarnya bisa jadi kaya. Again, karena kaya itu subjektif. Masing-masing orang gitu, targetnya definisinya. akan beda Betul, gitu kan. iya. Jadi gimana ngelola gaji lo yang cuma segitu supaya bisa bikin lo kaya. Karena Side hustle gampang sekarang. Karena banyak pun gini, lo gaji 100 juta pun kalau lo nggak bisa mengontrol expensesnya, ya nggak akan pernah merasa cukup. Betul, Ya kan? betul. Satu, ini pertanyaan BXMZ, ya Allah, Aduh, BXMZ 147, 5 detik udah bisa nebak dukun loh. Oh, ini konteksnya adalah ada CEO yang interview terus dalam 5 detik menurut dia first impression 5 detik. Even kita bisa far better dan dukun. Kita lebih hebat dari dukun buat nilai orang. Iya dong. Iya, karena gini, jam terbang kan gitu. Ya nggak bisa lah HR baru kerja 2 tahun 3 tahun bisa nebak orang 5 detik. 5 detik. 5 detik First kan? impressions 5 detik saya orang udah baru bisa buka tahu pintu udah lihat cocok apa nggak cocok nih. Ada ya Pak? Ada dong. Saya pernah beberapa kali. Jadi loh, waktu kita tunggu kandidat kan di kepala kita kan udah full of ekspektasi dong. Betul. Dari berbagai sudut kan appearance, penampilan. Ya kan, penampilan luarnya, gestur, attitude, cara ngomong, cara salaman semua itu kita udah tahu. Karena orang itu punya pola loh. Jadi kalau misalnya di perusahaan ya orang yang bagus nggak yang bagus, itu yang bagus tuh pasti ada benang merahnya, polanya sama gitu, profesionalismenya gitu. Nah sekarang misal orang baru masuk gitu ya, terus terlalu misalnya permisi Pak, itu kita udah bayangin, wah habis dia dimakan sama. Kalau dia misalnya buat posisi buat purchaser misalnya, habis dia sama vendor. Injek-injek ya. Lah, itu contoh sederhana ya. Iya, bener. Misalnya gini, kita lagi rekrut untuk purchaser, untuk purchasing, yang dia harus nego dengan keras sekali sama vendor supaya dapat harga yang paling murah, ya kan? Terus delivery yang paling tepat waktu, pokoknya bergain position gitu. Wah, kita lagi cari purchaser nih, kan purchaser kan levelnya staff kan. Terus masuk orang, permisi Pak, lemah sekali. Kurang dari 5 detik lah, 1 detik aja kita bisa nggak masuk. Itu loh, jadi bukan soal dukunnya, kita udah tahu kualifikasinya gitu dong. Emang iya dukun kan? ternyata enak aja loh. Iya kan. Nah itu misalnya contohnya jelas banget kan, Ya, itu ya. langsung tahu even less than 5 second gitu. Iya. Jadi sebagai job seeker gitu ya, kita tuh harus paham gitu loh, nature pekerjaan itu apa, sehingga attitude apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang dalam konteks tadi niatnya sopan, tapi bukan itu spek yang dibutuhkan buat pekerjaan itu. Jadi nih ya, saya kasih contoh satu benar-benar. Saya nggak mau sebut nama universitasnya kan nanti. Jadi universitas ternama negeri di Jawa Tengah gitu. Ada beberapa kan. Jurusan teknik mesin. Saya waktu itu lagi cari adalah untuk production foreman, production foreman ya. Nah, dia apply tuh teknik mesin gitu. Terus udah gitu cocok dong, universitasnya ternama gitu, jurusan teknik mesin gitu. Panggil interview.
Nah cara ngomong interviewnya nggak pede banget gitu, nggak pede gitu, kayak ya itu habis dia dimakan sama tim produksi lah. Tim produksi kan keras gitu kan. Environmentnya aja gitu, kalau diem di bagian penggorengan panasnya aja bisa 40 derajat 50 derajat, kalau lu lemah pingsan melulu gitu di situ. Gitu kan. Nah ceritanya dia berasa nih, wah kayaknya gue nggak kepilih nih, berasa nih kayaknya. Terus dia ngomong, Pak, seandainya saya nggak diterima di posisi ini, saya bersedia Pak misalnya untuk jadi OB, jadi cleaning service. Lah alih-alih kita mau rekrut ya kita malah nggak respect dong gitu kan. Gimana dia kuliah 4,5 tahun lalu dia menghargai diri dia untuk jadi OB dan cleaning service. Kita nggak bilang posisi OB sama cleaning service itu rendah. Saya banyak sama OB deket banget, sama cleaning service juga bersahabat kalau lagi nongkrong-nongkrong gitu kan, atau minta tolong ini itu. Baiklah, terhormat lah dia ya. Tapi kan maksudnya dengan kualifikasi dia gitu, dia berpikir tidak pada tempatnya gitu. Nah itu aja udah bikin kita ya nggak akan ambil orang kayak gitu. Yang ada ya kita seperti biasa saya ceramain gitu. Saya bilang kamu tuh harus percaya diri begini. Nah itu loh contoh-contohnya. Itu kan dari gestur, dari perilaku gitu. Jadi nggak usah interview lama-lama udah ketahuan gitu. Ya, tanpa dupa, tanpa apa kayak dukun gitu. Dupanya di kolong meja, coba kalian cek. Oke, pertanyaan terakhir. Dalam konteks tadi kan walaupun di corporate itu respecting, loyalty itu di appreciate sekali gitu. Tapi pernah nggak Parangga tuh mencat orang? Pernah. Seumur hidup, tapi nggak gampang ya. Seumur hidup itu, seumur karir maksudnya, itu pernah terjadi 1 kali aja. Jadi bukan mencat ya, maksudnya dia masih masa probation, nggak saya lolosin. Ya sama aja ngeberhentiin kan, karena umumnya kan probation lanjut ya. Tapi mungkin lebih konteksnya bukan saya mecat ya, dia kita bilang mecat diri dia sendiri gitu. Jadi dia nggak perform, sering absen gitu ya, manajer loh. Jadi waktu itu logistik manager, kita rekrut, udah sepakat kan ada 3 month probation kan. Nah itu nggak perform, sering nggak masuk gitu, sering hilang, basic banget lah gitu ya. Kalau hanya soal skill segala sih ya kita poles-poles lah ya, kita bantu, kita backup. Ini basic banget, absen, terlambat gitu. Memang reason dia ada masalah keluarga begini begitu, tapi kan kita kan show must go on. Kita job desk-nya kan nggak bisa, harus diisi kan. Nah akhirnya saya nggak perpanjang, dan itu saya harus betul-betul convincing management. Kenapa lu nggak terusin ini orang gitu? Akhirnya dikasih percobaan sebulan, tambah lagi sebulan. Akhirnya setelah 5 bulan diberhentiin karena nggak berubah. Itu pertama kali saya stop orang sih, gitu. Selainnya sih biasanya kita tolerir. Karena gini loh, karena kan setelah kita yang rekrut kita tahu ya kurang lebihnya orang apa. Nah nanti kalau selama nggak ada yang major sih biasanya kita tolerir sih, kita yang antara rotasi kan banyak kan fasilitasnya kan, bisa rotasi, bisa mutasi, bisa juga lalu kita training gitu-gitu. Tapi kalau yang basic banget biasanya ke perilaku sih gitu. Sama ada satu lagi ya, tapi ini juga bukan saya mecat, itu fraud kan. Dia melakukan fraud ya otomatis perusahaan yang mecat gitu. Tapi dia under saya waktu itu. Jadi 2 orang gitu. Menurutku banyak banget ya perspektif yang berbeda yang bisa dipelajari dari sesi ini gitu. Kalau dalam konteks sekarang banyak banget dunia yang cepat gitu. Orang sangat tertarik untuk kerja di startup, kan di perusahaan-perusahaan yang sangat agile kayak gitu. Tapi corporate life itu banyak banget value-value yang mesti dipegang. Yang nggak semena-mena itulah untuk nge-kill orang, bunuh karir orang. Tapi mau apapun itu punya banyak fasilitas. Lu gak perform, bisa dimutasi lagi, bisa diberikan kesempatan lagi, bisa di retraining lagi. Karena dari sisi mungkin skala juga berbeda ya gitu, sehingga mereka punya banyak fasilitas untuk bisa mendevelop orang kayak gitu. Sehingga pilihannya lebih banyak. Betul, sehingga opsi-opsi untuk kerja di corporate ini ya sebenarnya nggak boleh dikesampingkan gitu. Walaupun dunianya bergerak, mungkin corporate nggak se-agile startup, tapi lu tetap punya bisa stability di sana. Betul, gitu. betul. Walaupun masuknya juga gampang. Bersaing di dalamnya juga nggak gampang sih, kayak tadi kan. Untuk lu bisa naik level aja provennya mesti panjang gitu prosesnya gitu. Ya pilih aja mau fightnya buat yang mana gitu kan sebenarnya. Betul. Tapi di
Ichiro ini banyak eye opening lah untuk kalian-kalian yang juga mencari kerja, gimana cara mengatasinya. Karena tadi Parangga udah ngebongkar banget lah tips-tips praktis dan kekonyolan yang sering dilakukan, sehingga ya abis nonton jangan dilakukan lagi lah. Sesimpel mulai abis nonton video ini lo harus ganti profile LinkedIn kalian buat kalian yang lagi nyari kerja. Oke. So I think istirahat ya kali ya. So thank you buat Parangga buat sharingnya, dan buat kalian yang nonton jangan lupa praktekin apa yang kita sharingkan hari ini. Ada last statement nggak Parangga? Ya, intinya kembali ke diri kalian sendiri ya, diri kamu sendiri, baik itu job seeker maupun yang sudah meniti karir lalu pengen karirnya bertumbuh. Itu kembali kita mau seserius apa gitu menjalani karir kita, semuanya dari kita. Jadi permudah atasan, permudah perusahaan buat memilih kamu, gitu aja. Oke. Iya. Cakep. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye. Bye-bye.